Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Karinda Hawari dengan NIM 245100039. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum persaingan usaha. Saya akan menjelaskan materi tentang makalah yang saya buat, itu berjudul perjanjian. Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian, saya akan menjelaskan yaitu terutama pendahuluannya. Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, efisien, dan berkeadilan. Melalui persaingan yang sehat, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa, menekan biaya produksi, serta memberikan harga yang kompetitif kepada konsumen. Sebaliknya, apabila pelaku usaha membuat perjanjian yang bertujuan membatasi atau menghilangkan persaingan, maka terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah overkoms dalam bahasa Belanda atau agreement dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Istilah hukum perikatan dimaksudkan mencakup semua bentuk perjanjian dalam buku KUA Perdata yang ketiga, termasuk perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang terbit dari undang-undang. Maka istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang perikatan yang terbit dari perjanjian saja. Dalam praktik istilah perjanjian sering disepadankan dengan istilah kontrak. Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak, buku 3 KUA Perdata tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Beberapa ahli hukum juga memiliki pandangan bahwa kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Kontrak sekalipun dalam bahasa kehidupan sehari-hari seringkali diartikan sendiri, tetapi arti kontrak sama dengan perjanjian. Subjektif mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mata seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, R. Setiawan memandang perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih untuk membuktikan akibat hukum tertentu. Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri atas 14. Ada pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dan ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembuatan perjanjian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain sistem pengaturan hukum perjanjian, azas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, dan bentuk jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban, diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sebagai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, subjek perjanjian. Subjek perjanjian dibagi atas dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat menurut hukum modern. Sedangkan badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan atas yang autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang sama seperti terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan peraturan pengurus-pengurusnya. Sedangkan untuk badan hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Untuk badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Selanjutnya untuk objek hukum. Objek hukum itu adalah benda. Benda itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Sejumlah contoh objek dalam hukum perdata termasuk tanah, bangunan, kendaraan, hak cipta, merek dagang, paten, serta surat berharga seperti obligasi dan sebagainya. Semua objek tersebut dapat menjadi kepemilikan subjek hukum sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajibannya. Buku 2 KUH Perdata yang berkaitan dengan objek beroperasi dalam sistem tertutup, yang berarti hak atas objek atau hak keberadaan dalam hukum perdata yang hanya dapat diatur oleh dari harus sepenuhnya sesuai dengan hukum tanpa pengecualian atau perubahan. Selanjutnya, azas-azas hukum perjanjian. Azas-azas hukum perjanjian dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, azas-azas hukum perjanjian yang pokok dan berlaku hukum atau berlaku umum. Mencermati lebih jauh beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal KUH Perdata yang disebutkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa azas-azas hukum perjanjian yang pokok dan berlaku secara umum itu adalah azas konsensualisme, azas fakta serta, azas kebebasan berkontrak, azas kesusilaan, azas ketertiban umum, azas itikat baik, azas kepatutan, dan azas kebiasaan. Adapun azas-azas yang sering dipakai dalam perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak, azas konsensualisme, azas fakta serta, azas itikat baik, azas kebiasaan, azas kepatutan atau equity principle, azas ketepatan waktu, azas keadaan darurat atau force majeure. Selanjutnya untuk syarat sah perjanjian. Menurut pasal 13 KUH Perdata, untuk syarat sah perjanjian itu diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat, satu sebab yang halal. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian itu yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruhi di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepala siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Untuk syarat pertama, yaitu sepakat. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang telah mengadakan perjanjian itu harus sepakat. Sesuatu atau kata-kata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat kedua adalah orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Sedangkan untuk yang syarat ketiga yaitu suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Artinya, apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Sedangkan untuk syarat keempat, untuk suatu perjanjian yang sah, adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan bahasa Latin daripada isi perjanjian. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Hukum pada yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk perjanjian. Adapun perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis terdiri atas perjanjian tertulis dalam akta di bawah tangan. Perjanjian tertulis akta di bawah tangan ini adalah bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat, dan tempat membuatnya juga diperbolehkan di mana saja. Yang kedua yaitu perjanjian tertulis dalam akta autentik. Akta autentik dimaksud adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa. Untuk itu, di tempat di mana akan akta dibuatnya. Selain dari perjanjian yang telah dikemukakan, dikenal juga beberapa jenis
Perjanjian lainnya, seperti perjanjian konsensual, adalah perjanjian di mana antara kedua pihak telah tercapai kesesuaian kehendak antara para pihak untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian ini sudah lahir begitu adanya kesepakatan pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian real, yaitu perjanjian yang tidak hanya berdasarkan kata sepakat, tetapi juga sekaligus penyerahan objek perjanjian. Penyerahan objek perjanjian merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Misalnya dalam perjanjian penitipan barang. Perjanjian tersebut belum terlaksana sebelum barang yang menjadi objek perjanjian sudah diserahkan. Diatur dalam pasal 1697 KUH Perdata. Selanjutnya, perjanjian formil. Pada umumnya, perjanjian dibentuk secara konsensual, akan tetapi undang-undang memberikan pengecualian bagi jenis perjanjian tertentu. Dan selanjutnya, perjanjian undang-undang. Perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata. Selanjutnya, perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian bersama yang berbeda. Dan yang terakhir, perjanjian liberatoire, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari utang. Untuk kesimpulannya, perjanjian atau overcomes adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih berdasarkan kehendak yang sama untuk saling mengikatkan diri, sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban hukum. Dan selanjutnya, subjek hukum perjanjian adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia yang harus dewasa atau cakap hukum, dan organisasi atau badan hukum. Sementara objek perjanjian adalah benda yang berguna dan dapat dimiliki atau dimanfaatkan oleh subjek hukum. Hukum perjanjian berdasar pada beberapa azas sentral, di antaranya azas kebebasan berkontrak atau bebas menentukan isi, azas konsensualisme atau perjanjian lahir sejak adanya kesepakatan, azas fakta servanda atau perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, serta azas etikat baik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, keabsahan perjanjian ditentukan oleh 4 syarat, yaitu syarat subjektif atau kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta syarat objektif, adanya hal atau objek tertentu, dan sebab yang halal atau isi yang tidak dilarang undang-undang. Dan yang terakhir, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan jika syarat objektif dilanggar, perjanjian batal demi hukum atau null and valid. Secara bentuk, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta autentik. Sekian hasil dari makalah yang bisa saya simpulkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.